penjelasan mengenai pengantar dari proses ekstraksi itu sendiri yang akan kita lanjutkan di minggu depan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai ekstraksi atau proses ekstraksi, sebelumnya supaya kita tahu apa sih proses kimia itu. Jadi proses kimia seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses kimia ini merupakan transformasi atau bahan dari suatu bahan baku menjadi produk yang digendaki. Jadi dari bahan baku yang nilai ekonominya masih rendah, kita ubah menjadi produk yang kita inginkan, yang mana nilai ekonominya lebih tinggi dan berguna gitu. Jadi tantangan dari seorang melakukan transformasi atau perubahan dari suatu bahan baku yang belum berguna menjadi produk yang bernilai ekonomi yang tinggi, yang tentunya juga memperhatikan faktor-faktor seperti prosesnya diharapkan bisa efisien, efektif, dan minim limbah, sehingga prosesnya pun diharapkan bisa juga ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan. Nah, di dalam suatu proses kimia itu dilaksanakan dalam beberapa tahap. Di sini bisa kita lihat dalam suatu proses kimia itu ada proses reaksi, pemisahan, pencampuran, pemanasan, pendinginan. Jadi pemanasan, pendinginan berarti perubahan suhu, kemudian perubahan tekanan, ada kita menaikkan tekanan atau menurunkan tekanan, pengecilan maupun pembesaran ukuran partikel. Jadi kalau kita lihat kalau di sini dari bahan baku, inputan sebagai inputan. Nah, sebelum kita bisa menjadi suatu produk yang berguna yang akan kita jual, nah itu proses ini macam-macam yang seperti ada di sini. Jadi ada reaksi, pemisahan, pencampuran, dan sebagainya. Nah, untuk pembahasan kita fokus ke proses pemisahannya saja. Gitu. Jadi nanti kita akan membahas di bagian lebih spesifik di bagian proses pemisahan. Jadi salah satu proses penting yang juga ada dalam suatu proses kimia. Nah, jadi proses pemisahan itu sendiri itu diperlukan untuk aliran yang keluar reaktor maupun aliran feed sebelum masuk reaktor. Jadi kita butuh yang namanya pemisahan. Jadi kalau misalnya aliran feed yang sebelum masuk reaktor itu contohnya kalau kayak misalnya kita awal feed bahan baku yang mau kita olah itu masih mengandung impurities gitu ya. Jadi sebelum masuk reaktor kita perlu memisahkan impuritiesnya itu juga dari bahan baku yang mau kita gunakan lebih lanjut. Nah, berarti kita butuh yang namanya alat pemisahan di aliran feed sebelum masuk reaktor. Begitu juga dengan aliran yang keluar dari reaktor. Jadi setelah proses reaksi kita juga perlu juga melakukan proses pemisahan. Jadi misalnya kita ada proses yang keluar dari reaktor, misalnya kita mengolah suatu produknya yang dari reaktor itu supaya mau kita tingkatkan yield-nya. Nah, jadi kita bisa setelah reaktor itu ada kolom ekstraksi setelah dari keluar dari reaktor. Nah, nanti di kolom ekstraksi itu kan nanti kita butuh bantuan solvent ya untuk mengekstrak si produknya ini supaya nanti untuk proses selanjutnya itu lebih banyak produk yang mau kita peroleh, jadi yield-nya lebih banyak. Nah, kalau dalam proses ekstraksi itu kan nanti terjadi dua fase. Nah, jadi dengan bantuan solvent itu kan akhirnya terbentuk dua fase. Nah, dua fase itu, jadi ini ada solvent dengan yang ini keluar dari reaktor. Nah, kemudian yang terekstrak itu akan terus ke proses selanjutnya. Nah, yang rafinat itu bisa kita recycle kembali ke reaktor. Nah, kita recycle kembali ke reaktor ya, jadi masuk ke feed-nya reaktor lagi sehingga yield-nya lebih tinggi. Jadi karena yang di rafinat ini kan juga pasti masih mengandung
produk ya. Jadi yang produk yang tidak terekstrak itu tadi masih bisa kita tidak terbuang, jadi tidak terbuang sia-sia gitu. Jadi masih bisa kita manfaatkan lagi, kita kembalikan lagi ke feed reaktor sehingga yield-nya akan lebih meningkat seperti itu. Jadi salah satu fungsi dari proses pemisahan yang setelah dari reaktor keluar dari reaktor itu seperti itu. Kemudian ini nanti yang dari ekstrak, karena dia masih mengandung solvent, kita juga butuh alat pemisah lagi, seperti contohnya destilasi. Nah, nanti di destilasi ini lebih murni, jadi kita bisa mendapatkan produk yang mau kita inginkan itu jadi lebih murni, karena ini nanti solventnya bisa kita uapkan, nah si solvent bisa kita recycle kembali. Seperti itu. Ini jadi salah satu contoh aplikasi dari proses pemisahan, misalnya kalau yang keluar dari reaktor. Nah, selain itu bisa juga misalnya kita nggak butuh ekstraksi, jadi langsung setelah dari reaktor, setelah keluar dari reaktor, kita langsung ke kolom destilasi, sehingga produk yang mau kita inginkan bisa lebih murni. Jadi contohnya misalnya kayak kita produksi metanol gitu ya, setelah keluar dari reaktor metanol kita masih butuh di proses pemisahan, masih butuh destilasi sehingga metanol yang kita peroleh lebih murni seperti itu. Nah, ini salah satu beberapa contoh dari proses pemisahan. Ini macam-macam. Nah, campuran yang akan dipisah itu bisa homogen atau heterogen. Jadi ini yang sudah dijelaskan oleh Bu Dana minggu kemarin. Nah, di sini kita fokusnya ke yang pemisahan campuran fluida homogen ya. Jadi kalau dia heterogen itu bisa dipisahkan secara langsung. Tapi kalau dia campurannya homogen, artinya kan susah dipisahkan, sehingga kita butuh suatu zat atau penambah zat lain sehingga kita bisa menciptakan fase lain di dalam sistem. Jadi bisa menambahkan atau menciptakan fase lain di dalam sistem. Nah, contohnya di sini beberapa contoh proses pemisahan untuk campuran homogen itu ada vapor atau gas liquid, liquid-liquid, solid-liquid, dan solid vapor. Nah, apa sih perbedaan? Ini kenapa ada vapor atau gas liquid? Jadi kalau contohnya vapor liquid itu contohnya destilasi. Destilasi itu kayak contoh sederhananya kayak kita mau memisahkan metanol air, jadi alkohol dengan air misalnya seperti itu. Nah, kita bisa memisahkan dengan proses destilasi dengan perbedaan kalau destilasi dengan perbedaan volatilitas. Jadi yang yang vapor pressure-nya lebih tinggi itu bisa menguap terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini kalau yang proses destilasi. Nah, kalau yang contohnya gas liquid itu absorpsi. Nah, absorpsi ini contohnya misalnya kita mau mengabsorb gas CO2 gitu ya. Nah, gas CO2 itu kalau misalnya kayak gas CO2 dalam campuran. Nah, itu kan masih susah untuk memisahkan. Nah, sehingga kita butuh larutan, biasanya larutan potasium karbonat atau amin gitu ya. Jadi yang ini udah banyak dipakai di industri untuk misalnya memisahkan gas CO2 itu dengan potasium karbonat dan senyawa amin gitu. Senyawa aminnya bisa sebagai katalis, jadi untuk mempercepat meningkatkan rate dari absorpsi itu sendiri. Nah, jadi ini contohnya kenapa kok ini vapor liquid dan gas liquid. Nah, disebut vapor jika temperaturnya itu masih di bawah titik kritis dari zat tersebut, makanya disebut vapor. Nah, atau uap. Nah, tetapi kapan kita sebut gas? Kalau kita sebut gas itu saat temperaturnya itu berada di atas titik kritis dari zat tersebut gitu. Jadi kayak gampangannya kalau kayak misalnya dalam suhu ruangan seperti ini, temperatur ruangan ini kayak nitrogen, kemudian oksigen, CO2, nah itu kan berupa gas, bukan berupa uap kan.
dia berupa gas karena itu tadi titik kritis temperaturnya itu berada di atas titik kritis dari zat tersebut. Sedangkan kalau H2O kita sebut uap, uap air gitu karena dia titik kritisnya titik temperaturnya masih di bawah titik kritis dari H2O seperti itu. Jadi temperatur operasinya itu masih kalau temperatur operasi masih di bawah titik kritis dari zat tersebut berarti kita sebut vapor. Kalau sudah di atas titik kritisnya berarti kita sebut gas. Nah, kalau vapor, perbedaannya kalau vapor dengan gas, kalau vapor itu saat kita rubah tekanannya, jadi kita main tekanan gitu ya. Jadi misalnya kalau vapor, kita naikkan tekanannya, dia akan kita kompres, nah dia akan berubah fase menjadi liquid. Jadi kalau misalnya kayak H2O, uap, dengan kita naikkan tekanan itu dia akan mengembun seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam sebentar, ini macet. Nggak bisa. Nah, jadi misalnya kalau dalam ada diagram fase itu, nah ada seperti ini. Nah ini untuk H2O, jadi di sini ada P tekanan, yang ini ada T temperatur. Nah di sini ada titik kritis atau di sini ada TC PC ya. Jadi di sini, kalau yang ini TC, ini TC. Nah kemudian yang ini PC. Nah, jadi ini TCPC. Nah, kemudian ini titik kritisnya. Nah, kalau misalnya kita punya temperatur operasi, jadi ini solid, ini liquid, nah ini vapor. Nah, di sini gas. Nah, di sini gas. Jadi kalau misalnya kita punya temperatur di sekitar sini dengan tekanan di sekitar sini, jadi misalnya kita punya di sini, nah dia H2O-nya dalam bentuk uap, vapor. Nah, saat kita naikkan tekanannya, nah dia akan mengembun menjadi liquid. Nah, tapi kalau gas, saat kita naikkan tekanannya, dia tidak akan berubah menjadi liquid karena daerah di sini ini, daerah sekitar sini ini, nah di sini ini sudah daerah supercritical fluid. Nah, supercritical fluid itu dia sudah tidak bisa dibedakan apakah itu liquid atau gas, itu sudah tidak bisa dibedakan. Sehingga itu perbedaan dari vapor dan gas. Nah, sehingga ini salah satu contohnya kalau ini proses yang vapor atau gas liquid ya, jadi bisa distilasi atau absorpsi. Nah, kemudian ini ada liquid-liquid. Kalau liquid-liquid itu prosesnya adalah proses ekstraksi, solid liquid itu leaching, dan solid vapor drying. Solid vapor misalnya kita mau mengeringkan biji-bijian, kita uapkan airnya gitu, itu dalam namanya prosesnya proses drying. Nah, kalau distilasi tadi ini metanol air itu berarti kita menciptakan fase lain ya. Jadi kalau distilasi itu prosesnya dia supaya terpisah itu dengan menciptakan fase lain di dalam sistem. Ya, kalau distilasi itu kan dia beroperasi pada temperatur dan tekanan tertentu sehingga yang tadinya sifit ini dalam bentuk liquid misalnya, nah jadi misalnya campuran homogen liquid pada temperatur dan tekanan tertentu yang pada temperatur dan tekanan tertentu nanti misalnya si alkoholnya dia menguap gitu. Jadi makanya kan jadinya vapor liquid. Nah, kemudian liquid-liquid ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut proses ekstraksi.
dan solid liquid leaching. Nah, apa perbedaan antara liquid liquid dengan solid liquid untuk proses ekstraksi sama leaching? Jadi sebenarnya ekstraksi sama leaching itu ya sama. Jadi leaching itu juga proses ekstraksi. Perbedaannya cuma dari fasenya aja. Jadi kalau ekstraksi itu fasenya liquid-liquid atau cair-cair, bisa kita sebut juga prosesnya itu liquid-liquid extraction. Tapi kalau leaching itu dia juga prosesnya proses ekstraksi. Kita mau mengambil atau mengekstrak gitu kan. Nah, tapi dari solid gitu. Dari solid dengan bantuan pelarut seperti itu. Jadi namanya bisa, kalau leaching bisa kita sebut juga solid liquid extraction atau dikenal juga dengan sebutan leaching. Jadi kalau solid liquid extraction atau leaching itu biasanya proses misalnya kita mau mengekstrak atau mengambil minyak dari biji-bijian gitu ya. Nah, itu tuh prosesnya itu leaching namanya karena biji-bijian kan dia solid. Nah, dengan bantuan solvent gitu. Nah, itu solvent organik gitu ya. Nah, itu kita sebut solid liquid extraction. Tapi kalau misalnya liquid-liquid extraction itu prosesnya kan cair-cair, sehingga misalnya contohnya kayak kita mau mengekstrak asam asetat misalnya dari campuran dari air gitu dengan bantuan organic solvent gitu. Nah, itu bisa kita sebut namanya liquid-liquid extraction. Atau misalnya kita mau menghilangkan supaya kita bisa mendapatkan biodiesel yang lebih murni gitu ya. Nah, kita kan setelah jadi biodieselnya kan pasti kita ekstrak kembali supaya biodieselnya bisa bisa lebih murni. Nah, itu lebih yieldnya juga lebih banyak. Nah, itu prosesnya kita mau hilangkan impuritiesnya. Nah, itu berarti dengan bantuan pelarut kan, dengan bantuan organic solvent. Nah, itu namanya liquid-liquid extraction. Jadi perbedaannya di situ. Prosesnya sama-sama mengekstraksi, cuma perbedaan dari fasenya aja. Jadi liquid-liquid dan solid liquid. Seperti itu. Nah, nanti untuk 2 minggu ke depan kita akan mempelajari khusus untuk liquid-liquid extraction atau kita bisa menyebutnya solvent extraction atau ekstraksi pelarut, karena kan kita butuh bantuan pelarut. Jadi bisa ekstraksi cair-cair atau ekstraksi pelarut sama aja. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk langsung ke proses ekstraksi, nah kita pelajari dulu fundamental dari proses ekstraksi itu sendiri. Jadi secara fundamentalnya itu kita punya yang namanya kriteria stabilitas untuk satu fase. Nah, kalau tadi kan liquid-liquid extraction itu kan ekstraksi cair-cair kan berarti dia 2 fase. Yaitu fasenya 2 fase ini fasenya cair-cair. Jadi walaupun cair tetap dia 2 fase karena tidak terpisah, karena tidak bercampur, tapi dia ada layernya, ada pemisahnya fasenya. Jadi tetap dianggap 2 fase walaupun sama-sama cair-cair. Nah, jadi di sini ada kriteria stabilitas untuk fase, untuk satu fase. Artinya apa? Artinya kalau tidak memenuhi kriteria stabilitas ini, dia akan split menjadi 2 fase itu tadi. Tapi kalau dia memenuhi kriteria stabilitas ini, dia akan terbentuk satu fase. Gitu. Jadi ini kriteria stabilitas untuk satu fase adalah pada temperatur dan tekanan yang konstan, delta G atau perubahan energi Gibbs dan turunan pertama serta keduanya harus merupakan fungsi kontinu dari X1, serta turunan keduanya harus positif di mana-mana. Nah, ini delta G atau perubahan energi Gibbs. Jadi energi Gibbs ini sangat berguna ya kalau dalam termodinamika. Energi Gibbs ini merupakan memiliki peranan yang penting dalam melakukan perhitungan dari sifat-sifat termodinamika yang lain. Jadi misalnya kayak kita mau dia hubungannya itu
bisa ke misalnya entalpi gitu ya, dalam pengukuran entalpi itu kita juga butuh yang namanya energi Gibbs. Terus dalam perhitungan entropi juga itu hubungannya juga energi Gibbs. Kemudian perhitungan volume itu juga hubungannya dengan energi Gibbs. Jadi energi Gibbs ini merupakan salah satu properti penting juga dalam termodinamika dalam melakukan pengukuran properti-properti yang lainnya gitu. Nah, sehingga untuk kesetimbangan di sini untuk kesetimbangan dua fase ya. Jadi untuk kesetimbangan dua fase pun ini kita juga butuh yang kita turunkan dari delta G ini. Jadi di sini seperti yang dari kriteria ini turunan keduanya harus positif di mana-mana. Artinya D kuadrat delta G per dx 1 kuadrat itu harus lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0 artinya dia satu fase gitu. Jadi di sini delta kuadrat D kuadrat delta G per RT per dx 1 kuadrat lebih besar dari 0. Nah, kemudian ini pada T dan P konstan ya. Jadi harus pada temperatur dan tekanan konstan. Nah, kemudian persamaan 1,2 ini bisa diturunkan dari energi Gibbs excess. Jadi energi Gibbs excess ini sama juga merupakan salah satu properti termodinamika, salah satunya itu properti excess ya. Nah, properti excess ini merepresentasikan properti dari suatu larutan. Jadi dari properti dari suatu larutan itu kita bisa representasikan dalam ini energi Gibbs excess yang mana aplikasinya itu dalam perhitungan-perhitungan kesetimbangan. Jadi kesetimbangan kayak uap cair, kalau kesetimbangan uap cair kan destilasi. Jadi kayak dalam perhitungan kesetimbangan uap cair ataupun kesetimbangan cair-cair, kalau cair-cair bisa ekstraksi. Nah, itu dari energi Gibbs excess ini. Nah, kemudian ini persamaan 1,2 dapat diturunkan dari energi Gibbs excess, yang mana energi Gibbs excess itu hubungannya dengan perubahan energi Gibbs adalah ini, delta G minus RT sigma XI ln XI. Nah, kemudian ini tinggal kita bagi dengan RT, kemudian ini untuk sistem biner. Kalau untuk sistem biner itu berarti ada dua komponen maksudnya. Jadi dua komponen yang ada di dalam sistem. Jadi di sini ada X1 dan X2. Kemudian persamaan ini kita turunkan kali menjadi ini. Jadi ini turunan dari yang 1,4, kemudian dari 1,5 kita turunkan turunan keduanya di 1,6 gitu. Kemudian jadi ini pakai turunan biasa ya, yang persamaan turunnya stabilitasnya itu diberikan di 1,7. Nah, jadi setelah mendapat turunan kedua kan ini. Nah, tapi tadi ada syaratnya kalau D kuadrat delta G per dx 1 kuadratnya kan harus sama dengan lebih besar dari 0. Jadi ini harus lebih besar dari 0 sehingga ini juga harus lebih besar dari 0. Nah, makanya kalau ini artinya kriteria stabilitas berarti D kuadrat GE per RT per dx 1 kuadrat plus 1 per X1 X2 harus lebih besar dari 0. Sehingga D kuadrat GE per RT per dx 1 kuadrat itu harus lebih besar sama dengan minus 1 per X1 X2. Ini tinggal dipindah ke sini kan jadi minus. Nah, artinya apa? Artinya ini tetap pada T dan P konstan. Artinya jika campuran tersebut tidak memenuhi kriteria stabilitas di 1,7, maka campuran akan didistribusikan ke dalam dua fase cair dengan komposisi yang berbeda. Nah, ini jadi syaratnya. Kalau misalnya tidak memenuhi kriteria ini, berarti dia akan terdistribusi menjadi dua fase cair yang jika berada pada keseimbangan termodinamika, fenomenanya kita sebut sebagai keseimbangan cair-cair. Yang penting untuk operasi industri seperti ekstraksi pelarut atau ekstraksi cair-cair itu tadi.
Nah, jadi ini adalah dasarnya. Kenapa kita jadi dari kriteria stabilitas ini, kalau memenuhi kriteria stabilitas ini, maka dia akan satu fase, dia tidak akan terbentuk menjadi dua fase. Artinya dia campurannya homogen. Tapi kalau dia sudah menyimpang dari kriteria stabilitas ini, tidak sesuai, tidak memenuhi, dia baru akan menjadi atau terdistribusi ke dalam dua fase cair yang kalau dalam sudah pada keadaan seimbang. Nah, fenomenanya disebut keseimbangan cair-cair. Aplikasi dari keseimbangan cair-cair ini kita sebut dengan proses ekstraksi pelarut itu tadi. Jadi proses ekstraksi pelarut itu merupakan aplikasinya dari keseimbangan cair-cair itu. Salah satunya adalah ekstraksi cair-cair itu tadi. Nah, jadi ini dari dasarnya. Nah, sehingga di sini yang tadi ini dalam perhitungan keseimbangan cair-cair, nah biasanya kita menggunakan beberapa parameter model gitu. Nah, beberapa parameter model termodinamika. Nah, salah satunya contohnya kita di sini gunakan misalnya persamaan satu parameter Margules. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang ini, tapi yang ini kita menggunakan parameter model Margules. Jadi di sini GE per RT sama dengan AX1 X2, kemudian X2-nya karena dia dua komponen berarti X2-nya 1 minus X1. Karena ini komposisi jadi penjumlahannya harus sama dengan 1. Sehingga ini kita asumsikan Y, kemudian ini sama seperti tadi, ini turunan pertamanya, kemudian ini turunan keduanya. Nah, kemudian ini dari persamaan yang tadi sebelumnya sudah kita dapat, ini ini persamaannya, ini turunan pertama dan ini turunan kedua. Nah, kemudian tinggal disubstitusikan yang tadi turunan keduanya kan didapat minus 2A. Sehingga ini kita dapat minus 2A ini dari yang parameter model Margules itu tadi. Nah, ini sama, ini kriteria stabilitas, tapi di sini kita nyatakan di sini dalam parameter model Margules. Jadi jadi ini dengan yang ini tadi sama, yang 17. Jadi kalau di sini kalau dia memenuhi kriteria stabilitas ini berarti dia satu fase. Tapi kalau tidak memenuhi berarti dia akan split menjadi dua fase. Nah, karena di sini kalau untuk menggunakan misalnya kita menggunakan perhitungannya menggunakan parameter model, di sini menggunakan model Margules. Nah, biasanya parameternya ini di sini A itu ditentukan dari data eksperimen. Sehingga bisa nanti didapatkan nilai A-nya berapa. Jadi menggunakan regresi fitting parameter dari data eksperimen bisa didapatkan nilai A-nya. Nah, di sini ada ketentuannya, berarti kalau menggunakan persamaan 1,17, jadi di sini bisa kita lihat nilai minimumnya 1 per X1, X2 itu sama dengan 4. Yaitu pada X1 sama dengan X2 sama dengan 0,5. Jadi kalau di sini X1-nya 0,5, X2-nya 0,5 ini jadi minimum ya. Kalau misalnya 0,1, 0,9, 0,2, 0,8 nilainya masih lebih besar dari 4. Nah, jadi nilai 4 ini adalah minimum yaitu pada X1 dan X2-nya 0,5. Nah, sehingga kalau misalnya nilai kita pakai nilai minimum yaitu di sininya nilainya berarti 4. Nah, berarti supaya dia stabil atau terbentuk satu fase berarti kan nilai A-nya harus kurang dari 2 sehingga dia memenuhi kriteria stabilitas ini karena di sini nilai di sininya 4 ya. Jadi di sini supaya dia nilainya lebih kecil dari 4, jadi kan 2A lebih kecil dari 4. Nah, artinya A-nya harus lebih kecil dari 2. Kalau dia lebih kecil dari 2, berarti dia fasenya tunggal. Berarti campurannya homogen. Tetapi kalau A-nya lebih besar dari 2, itu berarti misalnya 2 kali 3 kan 6. 6 lebih besar dari 4. Artinya tidak memenuhi kriteria ini. Nah, baru dia membentuk dua fase cair. Yang nanti kalau pada keadaan seimbang, dia akan terjadi keseimbangan cair-cair yang nanti aplikasinya tadi bisa untuk proses ekstraksi.
Nah, jadi begitu. Ini apa namanya dasar perhitungannya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk langsung ke aplikasinya dari pemisahan fase cair-cair itu tadi. Contohnya di sini yang proses ekstraksi ya. Jadi contoh sederhananya di sini proses ekstraksi. Jadi kalau misalnya awalnya kita punya campuran A dan B ini homogen, nah gimana? Nah, kita mau misalnya kita mau mengambil A-nya, mau mengambil A dari B. Nah, kita butuh bantuan pelarut. Biasanya misalnya pelarut organik. Kita tambahkan pelarut organik di sini, kemudian kita mix. Setelah kita mix atau kita campur, nah dia terpisah dan membentuk dan kita tunggu beberapa waktu sampai dia terbentuk kesetimbangan cair-cair itu tadi, dan di sini kita bisa terbentuk yang namanya di sini biasanya kita sebut fase ekstrak, yang ini fase rafinat. Fase ekstrak adalah yang banyak solut yang mau kita ambil, artinya yang banyak A-nya, sedangkan fase rafinat itu yang sisanya gitu. Jadi yang apa namanya, yang banyak B-nya. Jadi kalau di sini misalnya yang mau kita ambil A-nya dengan pelarut C, nah syaratnya pelarut C ini harus mudah, si A ini harus mudah larut di C, sehingga si A ini bisa terekstrak ke ekstrak phase di alfa ini contohnya, dan hanya tinggal sedikit saja yang tertinggal di fase rafinat atau di B. Jadi salah satu syaratnya pelarutnya ini harus mudah melarutkan si A ini, harus solubilitasnya harus tinggi dengan C. Nah, lebih baik lagi kalau pelarut C ini sedikit larut dengan B. Makanya dalam proses ekstraksi, pemilihan pelarut itu juga sangat penting untuk supaya kita bisa mendapatkan performance ekstraksi yang baik. Salah satu kuncinya adalah dengan pemilihan pelarut. Jadi kalau kita mau mengekstrak A, artinya kita perlu artinya si pelarut C-nya ini harus solubilitasnya harus tinggi dengan A dan sedikit larut dengan B. Nah, supaya apa? Kalau misalnya dia larut A tapi juga larut dengan B, nah nanti akhirnya B-nya juga banyak terikut di ekstrak. Nah, kalau seperti itu nanti jadinya separation faktornya juga akan rendah gitu, karena banyak B yang juga terikut di fase ekstrak seperti itu. Jadi pemilihan pelarut juga penting. Nah, kapan di sini kan setelah di mix terus terbentuk, terus ditunggu beberapa waktu sampai terjadi kesetimbangan fase cair-cair. Nah, kapan? Nah, fase keseimbangan itu akan terjadi saat kedua sudah tidak terjadi transfer massa atau dari fase ekstrak ke fase rafinat. Jadi komposisinya sudah konstan. Komposisi yang ada di fase ekstrak itu sudah, dan yang di rafinat sudah konstan. Nah, itu dia sudah terbentuk keseimbangan. Nah, baru kalau kayak gitu ini sudah selesai proses ekstraksinya gitu. Nah, jadi di sini salah satu gambaran dari pemisahan fase cair-cair pada sistem terner. Terner itu berarti ada 3 komponen, A, B, dan C. Nah, tapi apa namanya di sini pemisahan fase cair-cair tergantung pada komposisi dan temperatur. Jadi temperatur juga penting. Jadi biasanya kalau dalam proses ekstraksi temperaturnya harus dijaga konstan. Jadi temperaturnya perlu dikontrol agar konstan, jadi tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat gambaran dari diagram
fase. Jadi kita lihat di 1, 2, dan 1, 3 itu diagram fase untuk ini sistem biner, ini untuk sistem terner. Tapi biasanya kalau untuk aplikasinya proses ekstraksi biasanya sistem terner ya, karena misalnya ada 2 komponen, jadi A dan B, terus kita tambahkan pelarut C untuk dia terpisah menjadi 2 fase dan mau kita ekstrak A-nya kayak gitu. Jadi kalau untuk aplikasi proses ekstraksi itu paling sederhananya biasanya kita menggunakan sistem terner. Nah, kalau yang ini contohnya misalnya fenol air. Jadi prosesnya untuk yang fenol air, jadi ini kalau biner kan 2 komponen. Jadi kalau fenol air itu dia dia akan terbentuk menjadi 2 fase. Nah, itu dengan tergantung pada temperatur. Jadi kalau pada temperatur di sini bisa kita lihat di sini ada kurva ya. Jadi ini yang dinamakan binodal curve atau kurva binodal. Artinya kalau di area di bawah kurva ini, di daerah di bawah kurva ini, dia akan terbentuk menjadi 2 fase. Di sini 2L, liquid-liquid. Tapi kalau di luar diagram fase luar kurva ini, dia akan terbentuk 1 fase. Artinya kalau misalnya contohnya fenol air, pada temperatur di sini dia merupakan campuran homogen gitu. Tapi kalau kita rubah temperaturnya di sekitar sini, nah dia akan terbentuk 2 fase gitu. Jadi ini kalau di sini kita mainnya di temperatur untuk merubah dalam perubahan fasenya. Nah, tapi kalau yang ini temperatur dan komposisi ya. Jadi tidak hanya temperatur, jadi ini misalnya temperatur, dan kalau misalnya temperatur di sini tapi komposisinya masih di sini, dia masih tetap 1 fase. Tapi kalau misalnya kita temperaturnya misalnya di sini, tapi misal komposisinya misalnya di sini, nah dia kan akan terbentuk 2 fase. Jadi di sini hubungannya temperatur dengan komposisi. Nah, jadi bisa dilihat di sini sama, ini juga yang di bawah kurva itu adalah liquid-liquid atau 2 fase, sedangkan yang di luar kurva ini adalah fase cair, jadi homogen. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada titik P. Titik P di sini kita sebut plate point. Jadi di sini sama ya. Ini juga plate point, di mana plate point itu adalah titik di mana larutan itu mulai membentuk satu fase. Nah, kemudian di sini kita punya yang namanya aturan fase. Contohnya di sini dalam sistem terner. Nah, ini aplikasinya dalam proses ekstraksi juga. Jadi ini aturan fase dalam sistem terner untuk keseimbangan liquid-liquid atau keseimbangan cair-cair. Misalnya di sini kita punya komponennya ada 3. Nah, ini rumus derajat kebebasan. Jadi F ini adalah derajat kebebasan, di mana F sama dengan 2 minus P plus N. Jadi ini rumusnya. Nah, sehingga kalau kita mau nyari derajat kebebasannya untuk 3 komponen dan 2 fase, jadi P ini adalah fase, berarti tinggal kita masukkan 2 minus 2 plus komponennya ada 3. Berarti 2 minus 2 plus 3 berarti derajat kebebasannya adalah ada 3. Nah, di sini adalah 3 ini adalah P, T, dan 1 fraksi mol atau fraksi massa. Nah, kalau misalnya kayak di dalam proses ekstraksi, misalnya terner ini, nah itu tuh kita biasanya kita tetapkan nilai temperaturnya dan tekanannya. Jadi kan pada P dan T yang konstan. Jadi di sini tinggal kita punya kita ketahui 1 fraksi mol atau fraksi massa. Nah, yang lainnya bisa kita fraksi mol atau fraksi massa yang lainnya bisa kita peroleh. Ya, gampangannya ini misalnya di sini saya tunjukkan gampangannya kalau proses. Nah, ini. Jadi ini sama ya. Jadi kalau yang tadi itu segitiganya itu sama sisi, kalau ini segitiganya siku-siku.
Nah, nanti untuk proses perhitungannya itu lebih mudahnya kita menggunakan untuk dengan segitiga yang siku-siku. Jadi misalnya kita tadi punya punya satu fraksi mol atau fraksi massa dengan P dan T yang konstan. Jadi ini P dan T yang konstan. Jadi kita punya satu atau kita ketahui satu komponen fraksi mol atau fraksi massa, misalnya di sini diekstrak. Nah, kalau kita punya titik ini, misalnya di sini 0,05 misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi secara otomatis kita bisa mendapatkan komposisi yang lainnya. Berarti di sini komposisi yang C-nya bisa didapat. Nah, seperti itu. Jadi dengan kita ketahui satu fraksi mol atau fraksi massa, maka komponen-komponen yang lainnya bisa kita ketahui. Nah, itu untuk misalnya yang sistem terner. Nah, kalau yang untuk sistem biner, nah ini ya tinggal kita masukkan aja. Kalau untuk yang sistem biner berarti N-nya sama dengan 2. Jadi F sama dengan 2 minus 2 plus 2. Nah, artinya berarti derajat kebebasannya ada 2. Nah, derajat kebebasannya ada 2, berarti P dan T aja, tekanan dan temperatur. Karena ini kalau misalnya kita kalau di sini berarti kan pada tekanan, karena biasanya di sini pada tekanan yang konstan, berarti dengan kita tetapkan temperatur, misalnya langsung kita tetapkan temperatur misalnya di sini, nah kita udah langsung bisa dapat komposisinya. Nah, kita udah bisa langsung dapat komposisi kesetimbangannya di fase ekstrak dan fase rafinat. Nah, bagaimana cara ini tahu mana fase ekstrak, mana fase rafinat? Nah, bisa kita lihat misalnya di sini misalnya di sini ini ada tiga komponen A, B, dan C. Nah, kita ini titik M ini adalah titik campuran awalnya. Jadi misalnya kita mau masukkan di kolom ekstraksi gitu. Nah, itu di sini kita punya feed-nya atau campuran awalnya itu adalah titik M. Di mana titik M itu adalah campuran dari A, B, dan C. Kalau misalnya di sini A, B, dan C ya. Jadi ini adalah campuran awalnya. Nah, kemudian di sini kan kita mix tadi itu campurannya. Nah, kemudian terbentuk kesetimbangan dua fase, ada fase ekstrak sama rafinat. Jadi di sini akhirnya terbentuk ekstrak dan rafinat. Nah, ekstrak dan rafinat itu adalah ini dan ini. Nah, gitu. Jadi setelah ini komposisi awalnya ini, kemudian setelah terbentuk kesetimbangan, dia akan terdistribusi dua fase kan. Nah, dua fase itu di K dan L. Maka dari itu K dan L ini kita sebut dengan, atau di sini K dan N ya, kita sebut Thailand. Jadi Thailand itu adalah dia komposisi Thailand itu yang menghubungkan komposisi kesetimbangannya di ekstrak dan rafinat seperti itu. Nah, jadi gimana caranya kita menghitung gimana kayak misalnya ini titik M ya. Ini titik M. Nah, gimana caranya kita tahu ini komposisi titik M ini berapa, K ini berapa, L berapa. Nah, karena ini saya itu kan contohkan yang ini. Jadi misalnya ini ada itunya ya, ada angkanya ya, jadi bisa lebih mudah. Jadi misalnya kita punya tadi campuran awalnya itu di titik M misalnya di sini. Nah, titik M di sini, nah berapa titik M itu? Nah, titik M itu, nah kita cara itunya bisa kayak gini, berarti ini gini. Nah, kemudian ini gini. Cara membaca diagramnya, kemudian ini seperti ini.
Nah, berarti titik M itu berarti di sini adalah 0. Ini kan misalnya contohnya apa namanya, ini komponen misalnya MOPS ya, nanti berarti di sini 0,25 dari komponen MOPS itu, kemudian di sini berarti kita anggap misalnya ini antara 0,25 sama 0,5. Nah, berarti ini adalah komponen mass fraction waternya, dan di sini adalah mass fraction dari satu propanol kayak gitu. Jadi ini itu apa namanya, cara membacanya seperti itu. Jadi totalnya tetap 1. Totalnya harus 1. Jadi ini tambah ini itu harus sama dengan 1. Nah, kemudian ini kan campuran awalnya. Nah, terus ini tuh Thailandnya berarti. Jadi ini dan ini itu adalah Thailand. Nah, Thailandnya apa namanya, di sini itu berarti cara bacanya ya sama. Berarti ini gini, gini, dan kemudian gini. Begitu juga apa namanya, yang di sini. Yang di sini juga cara bacanya seperti itu. Jadi dengan kita apa namanya, di sini kita bisa tahu komposisi. Jadi ini menunjukkan komposisi dari masing-masing fase. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti karena di sini itu bisa kita lihat kan, kalau di sini itu dia banyak organiknya kan, karena di sini sekitar 0,75, berarti di sini adalah fase ekstrak. Nah, sedangkan yang di sini bisa kita lihat kalau di sini berarti banyak waternya. Banyak waternya kan, di sini waternya hampir 0,5%, organiknya kan di sini sedikit. Nah, berarti di sini fase rafinat. Jadi untuk mengetahui mana yang fase ekstrak, mana yang fase rafinat, itu bisa kita lihat dari komposisinya. Nah, itu cara pembacaannya kalau dia segitiga sama sisi. Nah, nanti yang untuk sama kaki, yang untuk siku-siku, nanti saya apa namanya, kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi ini sama. Jadi kalau misalnya ini tadi titik M, itu titik awal, ini adalah komposisi keseimbangannya K dan L itu tadi. Nah, berarti kalau apa namanya, di sini ini dia ini B. Berarti karena di sini A, B, C, berarti ini adalah komponen B-nya, ini BC ini komponen C-nya, dan ini CA ini komponen apa namanya, A-nya, seperti itu. Jadi kalau di sini bisa kita lihat berarti ini B, ini C, dan ini sama, ini gini, ini seperti ini, dan ini. Jadi nanti tinggal terbaca komposisinya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini jadi tadi ekstraksi cair-cair itu suatu metode pemisahan untuk memisahkan satu atau lebih komponen dalam suatu campuran homogen dengan penambahan pelarut cair yang membuatnya terpisah menjadi dua fase. Artinya itu tadi kita butuh tambahan pelarut. Nah, zat terlarut itu dipisahkan berdasarkan perbedaan kelarutan. Jadi kalau kayak tadi distilasi itu dipisahkan berdasarkan perbedaan volatilitas, tapi kalau ekstraksi itu dipisahkan berdasarkan perbedaan kelarutan atau solubility dari zat terlarut itu dalam pelarutnya. Nah, pemisahan dicapai ketika zat terlarut yang larut dalam larutan awal dipindahkan dari larutan awal ke larutan cair lainnya. Nah, sehingga di sini keseimbangan cair-cair itu bisa dicapai ketika dua fase berada
pada keseimbangan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa yaitu pada saat komposisi di kedua fase itu konstan. Nah, kapan kita pakai proses ekstraksi? Nah, proses ekstraksi itu bisa kita pilih, kita gunakan bila misalnya dengan cara distilasi itu susah untuk kita gunakan gitu. Nah, kalau misalnya kayak perbedaan volatilitas komponennya tidak terlalu dalam campuran tidak terlalu besar, ya berarti mending pakai ekstraksi daripada destilasi. Kan kalau misalnya dia perbedaan kayak misalnya kayak tadi kayak alkohol sama air gitu ya, misalnya metal sama air ya pakai distilasi aja, nggak perlu pakai ekstraksi gitu. Jadi kalau misalnya dia perbedaan volatilitas komponennya itu besar, kita dan mudah digunakan dengan konvensional destilasi biasa, kita mending memilih proses destilasi dibandingkan ekstraksi, karena ekstraksi kita juga perlu penambahan pelarut yang mana itu juga perlu biaya kan. Nah, tetapi kalau memang dia susah untuk dipisahkan dengan cara destilasi, nah itu bisa kita pisahkan dengan misalnya karena perbedaan volatilitas dari antar komponennya itu tidak cukup besar, jadi rendah kecil, nah kita butuh proses ekstraksi untuk pemisahannya. Selain itu misalnya campurannya tersebut itu terbentuk azeotrop misalnya. Nah, karena dia terbentuk azeotrop, kan susah dipisahkan dengan destilasi. Untuk bisa mencapai kemurnian yang tinggi, kan nggak bisa dilakukan destilasi. Nah, berarti dengan proses ekstraksi, itu kemungkinan kita bisa memperoleh kemurnian yang tinggi dengan proses ekstraksi, karena dengan proses ekstraksi kita bisa mencapai atau melewati titik azeotropnya itu tadi, yang mana kalau distilasi tidak bisa gitu, karena kalau azeotrop kan biasanya kalau misalnya kayak alkohol sama air itu kan juga beberapa alkohol itu kan punya titik azeotrop dengan air. Nah, sehingga kalau misalnya titik azeotrop itu kan biasanya kita punya berapa temperaturnya. Jadi temperaturnya sama komposisinya. Artinya kita nggak bisa melewati, kalau pakai distilasi biasa kita nggak bisa melewati komposisi tersebut gitu. Jadi nggak bisa lebih murni lagi, tidak bisa lebih konsentrat lagi seperti itu. Jadi kita butuh bantuan proses ekstraksi gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya proses ekstraksi itu digunakan, misalnya kalau komponen-komponennya itu punya berat molekul yang besar gitu. Nah, contohnya misalnya kayak asam asetat itu bisa kita pisahkan dari air dengan ekstraksi menggunakan pelarut organik, bisa menggunakan alkohol ataupun menggunakan keton. Nah, kemudian contoh lainnya misalnya kita mau asam lemak dengan berat molekul yang tinggi. Ini contohnya yang untuk berat molekul yang tinggi itu dengan kita pisahkan dari minyak tanaman atau vegetable oil dengan cara ekstraksi dengan pelarut propan. Jadi ini salah satu contoh-contoh dari proses ekstraksi, yang mana lebih baik menggunakan proses ekstraksi daripada menggunakan proses pemisahan yang lainnya. Gitu. Jadi untuk pemilihan proses pemisahan itu juga didasarkan pada properties dari komponen-komponen yang mau kita pisahkan. Untuk proses ekstraksi, jadi itu tadi awalnya kita punya feed solution. Jadi di sini feed solution itu yang mengandung solut yang mau kita ekstrak, kemudian kita tambahkan solvent sehingga terbentuk dua fase. Jadi di sini awalnya dia homogen. Nah, karena kita mau ngambil solutnya, makanya kita butuh bantuan solvent. Kemudian di disperse phase itu adalah dia biasanya disperse phase itu contohnya ini kayak solvent. Jadi dia terbentuknya gelembung terlihatnya itu bubble-bubble gitu. Nah, kemudian continuous phase itu mediumnya. Jadi mediumnya di sini adalah
misalnya kayak di sini aqueous solution, jadi larutan berair seperti itu. Jadi nanti ini terjadi kontak antara si disperfase-nya yang solventnya itu berinteraksi dengan feed solution-nya ini dengan solut yang mau dia ekstrak gitu, sehingga dengan proses mixing ini tadi terjadi kontak itu dan kita diamkan beberapa waktu sampai dia terjadi kesetimbangan, dan di sini bisa kita sebut yang di atas adalah extract phase, yang di bawah adalah raffinate phase. Nah, extract phase inilah yang banyak mengandung solut yang kita ekstrak, sedangkan raffinate phase ini sisanya. Ini contohnya kalau misalnya tadi asam asetat mau kita pisahkan dari air dengan bantuan solvent organik gitu. Misalnya menggunakan keton gitu. Jadi metil isobutyl keton. Nah, metil isobutyl keton itu kenapa digunakan sebagai pelarut yang baik untuk asam asetat? Karena metil dari air ya, untuk mengekstrak asam asetat dari air, karena si metil isobutyl keton ini memiliki kelarutan yang solubilitas yang baik dengan asam asetat, tetapi dia sangat sedikit larut dengan air, karena metil isobutyl keton ini kan tidak sedikit larut dalam air, sehingga dia lebih banyak mengekstraksi si asam asetatnya, sehingga si si airnya tidak banyak yang terikut ke ekstrak gitu. Jadi makanya di sini banyak asamnya, dan di sini hanya sedikit water yang terikut. Sebaliknya yang di sini di raffinat itu hanya sedikit asam asetat yang tidak terekstrak, atau ini non ekstrak solut itu yang tidak terekstrak ya, karena tidak tidak semuanya asam asetat bisa terekstrakkan ke ekstrak phase. Nah, jadi ini salah satu contoh gambaran dari proses ekstraksi. Jadi nanti kita akan mengenal di proses ekstraksi itu ada ekstrak, yaitu di sini ada fase atas fase yang banyak solutnya, sedangkan fase raffinat adalah fase yang banyak airnya atau yang sisanya yang tidak kita kendaki. Jadi kalau ekstrak itu yang kita kendaki, kalau yang raffinat ini yang tidak kita kendaki. Yang mau kita ambil itu dari zat solutnya yang mau kita ekstrak. Nah, kemudian, ini tadi salah satu contoh yang proses. Jadi salah satu contoh proses yang proses pemisahan yang misalnya kita pakai setelah aliran keluar dari reaktor. Jadi ini salah satu contohnya, misalnya proses untuk produksi, ini saya ambil contoh untuk produksi hidroksimetil furfural atau HMF, yang mana HMF ini juga salah satu platform yang dapat digunakan untuk pembuatan biofuel. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Jadi awal feed masuk, kalau di sini dia untuk reaksinya dia sudah terjadi bifasik ya, jadi artinya sudah terjadi dua fase di sini dengan bantuan solvent juga. Nah, tetapi kita tetap butuh yang namanya kolom ekstraksi, karena di sini yang ini kan produk yang mau kita kendaki kan di ekstrak phase ini dia bisa langsung masuk ke contohnya evaporation dan condensation. Ini contoh alatnya adalah kolom destilasi. Jadi bisa langsung masuk ke kolom destilasi untuk menghasilkan produk yang lebih murni. Nah, tetapi yang di aqueous phase ini perlu kita ekstrak lagi di kolom ekstraksi supaya yang ini tadi tidak terekstrak bisa kita ekstrak kembali, sehingga produk yang mau kita kendaki itu bisa lebih banyak, sehingga yield-nya lebih tinggi itu tadi. Jadi nggak banyak yang terbang. Nah, sehingga yang tadi belum terekstrak itu diekstrak kembali di kolom ekstraksi dengan bantuan tadi ini solventnya dari sini ya. Nah, jadi ini yang diekstraknya itu masuk ke kolom destilasi, yang di raffinatnya karena pasti kan masih ada yang belum terekstrak juga, itu dikembalikan lagi ke reaktor.
Jadi nggak terbuang gitu. Jadi dikembalikan lagi ke reaktor sehingga dia produknya bisa memiliki yield yang lebih tinggi. Jadi ini juga salah satu contoh itu tadi, prosesnya itu harus untuk mengolah dari bahan baku menjadi produk, kita juga harus memperhatikan tadi efisien, efektif, dan juga minim limbah. Nah, jadi kalau misalnya prosesnya bisa kita recycle lagi, nah berarti kan lebih efisien dan juga minim limbah. Begitu juga ini produknya masuk di sini di distilasi ini, artinya solvent, karena ini masih mengandung solvent sehingga perlu kita uapkan solventnya. Nah, untuk menjadi produk yang lebih murni. Nah, solventnya tadi yang sudah diuapkan kan dikondensasi, di-recycle kembali ke reaktor untuk dipakai lagi. Jadi nggak terbuang begitu aja. Jadi bisa apa namanya lebih efektif, lebih efisien juga prosesnya. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya. Kalau misalnya kayak dalam proses-proses di industri seperti itu. Nah, kemudian ini dalam pemilihan pelarut, nah itu ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini masing-masing apa sih parameter-parameter penting yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan pelarut. Jadi di sini ada distribusi koefisien, separation factor, solubility, dan lain-lainnya. Jadi distribusi koefisien dan separation factor ini merupakan parameter yang penting juga dalam pemilihan pelarut. Seperti yang apa namanya, ini saya langsung jelaskan aja yang koefisien distribusi dan separation factor dulu ya. Jadi di sini dalam proses ekstraksi itu kan bergantung pada properties tadi kan, properties fisika dan kimia dari zat terlarut dan interaksinya dengan pelarut. Nah, sehingga parameter separation factor dan distribusi koefisien ini merupakan parameter yang penting juga dalam proses pemilihan pelarut itu tadi. Nah, separation factor itu digunakan untuk menentukan kemampuan dari pelarut untuk secara efektif mengekstrak zat terlarut dari larutan awal. Jadi dia harus bisa selektif mengekstrak pelarut. Jadi kemampuan pelarut, menentukan kemampuan pelarutnya. Jadi semakin tinggi separation factor berarti kemampuan pemisahannya semakin besar. Nah, jadi di sini rumusnya kalau untuk mencari separation factor adalah rasio dari distribusi koefisien zat terlarut dibagi dengan koefisien distribusi air. Ini contohnya misalnya tadi misalnya zat larutnya adalah asam asetat, airnya kemudian mau dipisahkan dari air dengan bantuan pelarutnya misalnya metil isobutyl keton itu tadi, itu adalah zat pelarutnya. Jadi di sini adalah apa namanya, separation factor adalah perbandingan distribusi koefisien asam asetat dibagi dengan distribusi koefisien air. Nah, sehingga ini adalah distribusi koefisien itu sendiri adalah massa atau fraksi massa ya. Jadi fraksi massa dari komponen di organik dibagi dengan fraksi massa dari komponen di aqueous, atau fraksi massa dari komponen di ekstrak dibagi dengan fraksi massa dari komponen di rafinat. Jadi organik itu adalah ekstrak, aqueous itu adalah rafinat. Atau bisa di sini kita sebut fase 1 dan fase 2. Sehingga di sini perhitungannya kalau apa namanya, distribusi koefisien asam asetat ya berarti fraksi massanya asam asetat di ekstrak dibagi fraksi massanya asam asetat di rafinat. Begitu juga dengan distribusi koefisiennya air, berarti fraksi massanya air di ekstrak dibagi fraksi massanya air di rafinat. Nah, makanya kalau misalnya kita mau mengekstrak asam, berarti kan otomatis supaya separation faktornya itu tinggi, berarti distribusi koefisien asam asetatnya harus tinggi, dan distribusi koefisien waternya harus rendah. Nah, kalau misalnya distribusi koefisien dari asam asetatnya tinggi, berarti kan fraksi massanya asam asetat di ekstrak itu harus tinggi, harus banyak, berarti kan yang terekstrak, yang dirafinat sedikit. Begitu juga dengan yang
distribusi koefisien waternya itu berarti harus rendah supaya separation faktornya tinggi, berarti water harus rendah. Karena di sini tinggi dibagi rendah kan jadinya tinggi. Tapi kalau distribusi koefisien waternya tinggi, nah ini akan tetap aspiration faktornya rendah gitu. Jadi artinya berarti kalau distribusi koefisien waternya tinggi berarti banyak water yang terekstrak di fase ekstrak sehingga akan menurunkan performance dari ekstraksi itu tadi. Jadi salah satu untuk menentukan performance dari ekstraksi kita bisa lihat dari separation factor dan distribusi koefisiennya. Nah, begitu. Jadi ini dua parameter penting juga dalam pemilihan pelarut. Berarti kita juga harus memilih pelarut yang memiliki solubilitas. Ini hubungannya juga dengan solubilitas. Artinya pelarutnya harus memiliki solubilitas yang tinggi terhadap zat terlarut, tetapi solubilitasnya rendah terhadap kalau water berarti terhadap water atau terhadap zat lain yang tidak kita kehendaki. Nah, kemudian juga densitasnya juga ini perbedaan densitasnya itu 150 kg per meter pangkat 3. Itu di sini artinya kalau dia terlalu rendah juga dia tidak bagus gitu. Berarti kan artinya kalau terlalu rendah dia juga susah untuk pisahkan karena hubungannya solubilitas dengan densitas ini saling berhubungan ya gitu. Nah, kemudian interfacial tension. Interfacial tension juga bagusnya yang tinggi, jangan yang rendah. Tinggi juga tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau dia terlalu rendah dia juga akan susah dipisahkan juga karena dia nanti akan terbentuk emulsi. Jadi susah untuk dipisahkan. Begitu pula kalau terlalu tinggi itu akan susah untuk dicampur gitu. Jadi kalau terlalu tinggi pun juga dia akan susah untuk dimix atau dicampur. Nah, viskositasnya juga pilih yang viskositasnya tidak terlalu viskus. Artinya kalau dia terlalu viskus kan dia juga susah untuk dimix kan karena terlalu kental gitu. Jadi susah untuk dimixnya sehingga viskositas juga memiliki peranan penting dalam pemilihan pelarut. Kemudian chemical reactivity dan stability. Artinya karena ini ekstraksi ini adalah prosesnya itu physical extraction ya, artinya tidak ada reaksi kimia di dalamnya, sehingga kita pilih pelarut yang tidak bereaksi dengan zat komponen yang mau kita campur atau yang kita mau ekstrak. Jadi jangan kita pilihnya pelarutnya jangan yang bereaksi dengan zat terlarut maupun zat lain yang ada di dalamnya gitu. Jadi dan juga stabil. Artinya juga pelarutnya tidak mudah untuk itu tadi bereaksi dan juga dia stabil tidak terdegradasi. Nah, recoverability itu ini sama seperti yang tadi. Recoverability itu artinya kita pelarutnya harus mudah untuk di-recover kembali gitu. Mudah untuk di recycle kembali, didapatkan kembali dengan hanya distilasi biasa misalnya. Jadi dengan cara setelah ekstraksi kan campurannya kan masih mengandung solvent sehingga kita perlu untuk menghilangkan si solventnya sehingga supaya kita bisa mendapatkan produk yang murni. Nah, caranya kalau misalnya dia pelarutnya itu dia tidak terlalu tinggi vapor pressure-nya, tidak terlalu tinggi boiling point-nya kan bagus. Artinya dia mudah untuk diuapkan sehingga dengan distilasi biasa pun juga bisa langsung tidak perlu temperatur tinggi-tinggi juga udah bisa langsung diuapkan sehingga si organic solventnya ini mudah untuk di recycle kembali juga di prosesnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah vapor pressure. Jadi sama vapor pressure itu dipilih vapor pressure-nya kalau yang tinggi berarti dia mudah menguap. Atau boiling point-nya rendah. Jadi dipilih yang vapor pressure-nya tinggi dan dia mudah untuk diuapkan.
gunakan. Toxicity berarti dia pilih yang pelarut yang tidak toksik, dan cost analysis yang murah, jadi yang bukan yang pelarut mahal gitu. Jadi ini adalah beberapa syarat pemilihan pelarut yang baik untuk proses ekstraksi. Nah, selanjutnya di sini nih tadi, ini nih salah satu contoh aplikasi dari proses ekstraksi itu tadi. Jadi di sini misalnya kita mau memisahkan satu propanol dengan air. Jadi di sini komponennya adalah satu propanol dengan air. Nah, karena satu propanol ini punya azeotrop dengan air, jadi titik azeotropnya itu pada 71%, 71,7% atau 72%, sehingga kalau kita mau memisahkan propanol dengan air pakai destilasi juga nggak juga susah gitu. Sehingga kita juga berarti butuh proses lain selain distilasi untuk memisahkan propanol dengan air. Nah, sehingga di sini juga boiling point-nya propanol dengan water juga juga perbedaannya kecil gitu. Jadi kalau pakai destilasi juga susah. Sehingga kita butuh yang namanya proses pemisahan yang lain untuk memisahkan propanol dengan water. Nah, di sini salah satu caranya dengan proses ekstraksi, yang mana bisa kita lihat kalau dengan proses ekstraksi azeotropnya itu di sini. Nah, tapi dengan proses ekstraksi, nah ini kita lihat di sini bisa mencapai komposisinya di atas dari 72%. Jadi di sini kan sudah di atas 75% ya di sini. Artinya dengan proses ekstraksi kita bisa mendapatkan satu propanol yang lebih murni, konsentrasinya bisa lebih konsentrat gitu. Jadi bisa lebih murni dengan proses ekstraksi. Nah, bisa kita lihat di sini juga untuk di sini contohnya kita pakai biological buffer ya, ini salah satu contoh di cara memisahkan satu propanol sama water. Jadi karena satu propanol sama water itu kan tadinya campurannya antara propanol dengan water homogen, kemudian dengan kita tambahkan di sini biological buffer. Jadi contoh biological buffer-nya di sini adalah 3N morpholinopropanil sulfonic acid untuk memisahkan propanol sama water. Jadi biological buffer ini bisa sebagai pengganti garam. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya bisa juga misalnya kita pisahkan pakai NaCl, KCl gitu bisa. Jadi dengan adanya kita tambahkan garam atau NaCl atau KCl ke dalam larutan propanol dan water, maka dia bisa akan terpisah menjadi dua fase dan kita pisahkan si propanol ini dari water. Tapi kelemahan dari garam itu kalau misalnya kita pakai dengan konsentrasi yang tinggi, nah kalau misalnya kayak di proses industri itu bisa menyebabkan cepat terjadinya korosi seperti itu, karena garam itu sifatnya korosif. Nah, sehingga di sini cobalah diteliti, dicarilah alternatif lain pengganti garam yang bisa digunakan, yang juga sama-sama bisa digunakan untuk memisahkan satu propanol dengan water. Nah, di sini ditemukanlah salah satu biological buffer, yang mana biological buffer itu sifatnya non korosif juga, jadi tidak korosif dan biokompatibel. Dan dia juga ramah lingkungan, sehingga bisa kita gunakan sebagai alternatif pengganti garam untuk memisahkan satu propanol dengan water. Makanya di sini ditambahkanlah biological buffer. Nah, jadi di sini 3 komponen sama kita fungsinya kalau di sini mau memisahkan satu propanolnya itu tadi dengan water gitu. Jadi di sini dengan proses ekstraksi bisa kita lihat bisa melewati titik azeotropnya. Artinya dengan proses ekstraksi kita bisa mendapatkan satu propanol lebih murni gitu.
Nah, jadi di sini kita lihat kalau komposisinya untuk 1 propanol di sini bisa mencapai 0,8265, bisa 83%. Nah, kalau di sini ini kenapa di sini 2L itu adalah liquid-liquid, L itu adalah liquid. Nah, kalau di sini di proses ini dia ada yang namanya solid liquid-liquid. Nah, kalau solid liquid artinya di sini ada solidnya. Karena apa? Karena di sini kan MOPS itu apa namanya, berupa buffer ini kan berupa solid, sehingga kalau misalnya padat kita tambahkan secara terus-menerus dia ada titik jenuhnya. Nah, kalau dia sudah sampai dia tidak larut kan dia akan terbentuk solid juga. Nah, jadi makanya di diagram ini itu ada yang namanya solid liquid-liquid juga. Jadi diagram ini itu juga bisa digunakan untuk liquid-liquid equilibrium, juga bisa digunakan untuk solid liquid-liquid equilibrium kalau dia juga ada fase solidnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kalau di industri biasanya kita pakai kolam ekstraksi gitu ya, jadi extraction tower. Nah, tapi kalau di lab, nah kita kan misalnya nggak ada kolam ekstraksi, nah cara sederhananya kita bisa di sini pakai corong pemisah gitu. Nah, corong pemisah juga bisa digunakan untuk memisahkan zat yang terlarut dengan dari larutan awalnya dari aqueous solution-nya dengan bantuan organic solvent untuk memisahkan di sini bisa terbentuk menjadi fase organik dan fase fase ekstrak dan fase rafinat. Jadi organik ini fase ekstrak, aqueous ini fase rafinat. Nah, atau ini kita juga bisa sebut di sini equilibrium cell, ini sama seperti corong pemisah. Hanya saja di sini aqueous solution ditambah organic solvent, kemudian kita mix pakai ini magnetic stirrer biasa, ini jadi stirrer plate. Nah, kemudian setelah itu kita diamkan beberapa saat, baru kan kita ambilkan dari fase ekstrak dan fase rafinatnya dari sini. Nah, dari sini bisa kita hitung komposisinya, Pak, analisa. Nah, kemudian apa namanya? Karena yang tadi ekstraksi itu kan butuh untuk mengontrol, butuh dikontrol temperaturnya, makanya di sini juga ada termometer untuk mengontrol temperatur. Jadi di sini itu sebenarnya sama kayak ini, cuma yang ini lebih terkontrol temperaturnya, bisa kita kontrol dengan kita lewatkan di sini ada apa namanya, kita aliri air ya dari water bath seperti itu. Jadi ini Mbak Saija masih mute, Mbak. halo, 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 sudah dengar ya?
Sudah, barusan bisa. Baru bisa, Bu. Ya, jadi ini salah satu contohnya misalnya kita mau merecover organic solvent, contohnya 1 propanol dari water, yang mana tadi 1 propanol ini tantangannya yaitu dia punya azeotrope dengan air. Nah, sehingga kita di sini melakukan proses ekstraksi untuk memisahkan propanol dari air dengan bantuan biological buffer itu tadi. Nah, jadi ini contohnya, contoh aplikasinya, awal kita punya feed, jadi feed itu mengandung water dan 1 propanol, masuk ke T1. Nah, T1 ini adalah distillation column. Nah, di mana setelah masuk ke T1, di sini kita mau meremove waternya awalnya. Nah, kemudian yang aqueous organic solventnya itu masuk kembali masuk lagi ke D1. Nah, di yang keluar dari T1 ini tapi dia masih di bawah azeotropnya. Jadi di sini kan masih 50% kan itunya apa namanya komposisi atau konsentrasi dari 1 propanolnya. Nah, sehingga kita butuh D1 ini decanter. Jadi decanter ini apa namanya di sini kita tambahkan MOPS, yang mana MOPS-nya ini bisa digunakan untuk men-split menjadi 2 fase antara 1 propanol dengan water, yang mana di sini terjadi kesetimbangan liquid-liquid. Di sini ada fase ekstrak dan fase rafinat. Nah, yang fase ekstrak itu 6, jadi di sini ekstrak, di sini rafinat ya. Yang fase ekstrak ini masuk ke distillation column kedua, T2, untuk lebih memurnikan lagi organic solventnya. Nah, kemudian selanjutnya yang sisanya ini aqueous organic solventnya, aqueous azeotropic organic solventnya masuk, bisa kita recycle kembali ke feed gitu. Nah, sedangkan yang rafinatnya itu kan di sini di rafinat ini kan berarti banyak MOPS-nya ya. Jadi masih banyak buffernya. Nah, buffernya itu di rafinatnya kita masukkan ke distillation column ketiga. Nah, di distillation column ketiga itu kita reuse lagi si buffernya. Si buffernya kita reuse lagi untuk kita recycle lagi di sini. Jadi yang apa namanya? Yang sisanya itu kita kembalikan ke feed. Nah, ke feed, di recycle lagi ke feed untuk diolah lagi. Nah, jadi di sini kalau untuk proses ini si buffernya ini mengikat air. Jadi si buffer ini mengikat air, jadi makanya buffernya itu banyak di rafinat. Nah, sehingga si ekstraknya itu banyak organic solventnya atau 1 propanol. Makanya yang diekstrak itu lebih banyak 1 propanol dan sedikit air, sedangkan yang di rafinat itu adalah banyak air dan sedikit dan banyak buffer gitu. Sehingga di sini buffernya kita recycle lagi. Nah, begitu seterusnya. Ini salah satu contoh gambaran proses dari untuk aplikasinya recovery organic solvent. Jadi di sini recovery organic solvent bisa macam-macam, tidak hanya 1 propanol, bisa alkohol-alkohol yang lain yang memang mungkin dia susah untuk dipisahkan secara distilasi, yang memiliki azeotrop dan sebagainya. Nah, untuk ini masih waktunya masih ada. Mungkin 2 menit lagi nggih, Bu Saidah. Oh, ini kalau gitu ini saya lanjutkan minggu depan aja. Ini soalnya sudah mulai masuk ke udah mulai masuk ke perhitungan. Jadi ini kita lanjutkan di minggu depan. Jadi nanti untuk minggu depan kita akan membahas mengenai proses lebih detail perhitungan proses ekstraksi single phase dan single stage dan multi stage gitu. Jadi yang ini 1 stage, nanti kita juga multi stage gitu. Nah, itu kita lanjutkan di minggu depan aja.
Baik, terima kasih Bu Saida atas pemaparan materinya ya, tadi yang cukup komprehensif sekali ya terkait pengantar proses ekstraksi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan ya dengan Ibu Saida. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, atau jika memang Bapak Ibu ingin langsung open mic ya untuk langsung berbicara, saya persilahkan. Tadi ini yang pertama dari Pak Sugi. Pak Sugi ingin open mic langsung atau saya bacakan? Monggo Bu, dibacakan dulu aja. Oke, baik. Oke, baik. Saya bacakan, Ge. Pertanyaan Pak Sugi ada 3 di sini. Yang pertama, ini yang pertama terkait ini nih, di CV-nya Bu Saidah tadi. Apakah hubungan Ibu Saidah Altwe dengan Bapak Ali Altwe? Apakah putrinya Pak Ali? Ini dijawab dulu satu-satu Bu Saidah, atau saya langsung bacakan semua pertanyaannya? Dengan Pak siapa? Dengan Pak Sugi. Pak Sugi dari? Saya dari SMK Putra Indonesia Malang, Bu. Oh, oke. Monggo Bu Saidah dijawab satu dulu. Wah, sepertinya agak terputus sinyalnya Bu Saidah. Oh, iya, halo. Ya? Dengar nggak? Ya. Ya, tadi Ya keputus. Bu, dengar nggak? Halo. Halo, ya Bu, sudah Ya. Bu? Ya, iya Pak, benar Pak. Oh. Soalnya gayanya ngajar hampir sama, Bu. Nih berarti ini ya Pak ya, buah jatuh. Iya. Namanya tidak jauh dari pohonnya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Pak Sugi terkait Thailand ini ya, Bu Aida, untuk 2A, pertanyaannya beranak pinak gitu ya. 2A itu apa fungsi dari Thailand, dan kemudian bagaimana membuat Thailand? Monggo mungkin satu-satu dulu ya Bu ya, biar jadi Thailand tadi, halo ya. Jadi untuk Thailand itu tadi kan yang menghubungkan dari komposisi keseimbangan di 2 fase itu tadi ya Pak. Jadi komposisi di fase ekstrak dan fase rafinat. Nah, makanya itu kita sebut dengan Thailand. Nah, kalau secara eksperimen untuk penentuan Thailand itu sendiri itu bisa kita ukur sebenarnya secara eksperimen dengan kita ambil sampel itu tadi dari fase ekstrak sama fase rafinat, kita ambil masing-masing, kemudian bisa kita analisakan Pak. Biasanya kalau kayak gitu itu bisa pakai alat analisa kayak GC atau HPLC gitu ya, tergantung komponennya apa gitu. Nah, jadi nanti dari hasil analisa itu kan akan kita tahu komposisi masing-masing fase gitu ya, baik itu dari fraksi persen massa atau fraksi massa. Nah, sehingga dengan kita tahu komposisi masing-masing fase, kita bisa mendapatkan nilai komposisi di fase ekstrak dan fase rafinatnya, sehingga kita bisa bentuk Thailand-nya tadi itu kalau di diagram fase. Nah, itu secara eksperimennya seperti itu, Pak. Nah, untuk caranya nanti menggambarnya seperti apa itu nanti minggu depan kita mulai proses pembahasan untuk cara menggambarnya ya Pak. Jadi nanti tadi itu kan saya ada beberapa kayak diagram fase, tadi ada yang sama sisi sama yang diagram fase yang segitiga siku-siku. Nah, itu nanti minggu depan kita belajar bareng untuk bagaimana kita menggambar Thailand di grafik gitu. Seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Ada satu lagi Bu. Satu lagi nih Bu Saida dari Pak Sugi. Bagaimana keterkaitan separation factor atau koefisien distribusi dengan polaritas pelarut? Pertanyaan yang ketiga. Ya, jadi koefisien distribusi untuk separation factor sama koefisien distribusi itu tadi itu kan
merupakan salah satu beberapa parameter penting yang biasanya kita pakai dalam menentukan pelarut. Nah, tadi kan kalau kayak separation factor itu kan dia distribusi koefisien perbandingan antara distribusi koefisien zat terlarut dibagi dengan distribusi koefisien water. Kalau misalnya dia continuous phase-nya itu dia aqueous solution water seperti itu. Nah, distribusi koefisien sendiri itu kan masa fraksi masanya zat terlarut diekstrak dibagi di rafinat. Nah, berarti kan di sini sebenarnya ini tuh hubungannya juga ke interaksi kan, Pak. Jadi interaksi antara zat pelarutnya itu dengan zat terlarut. Nah, makanya itu hubungannya juga ke polaritas gitu. Kalau misalnya dia apa namanya kayak si zat solvennya ini dengan si zat terlarutnya ini juga hubungannya dengan polaritas. Jadi nanti juga hubungannya ke interaksinya ke hidrogen bonding. Jadi hidrogen bonding antara zat terlarut dengan pelarut gitu. Jadi mana yang sebagai hidrogen bond donor, mana yang sebagai aseptor seperti itu, sehingga nanti bisa terjadi interaksi antara zat terlarut dengan zat pelarutnya seperti itu. Jadi kalau semakin kuat hidrogen bondingnya berarti kan dia interaksinya semakin bagus gitu. Begitu juga dengan kalau dia polaritasnya juga semakin bagus. Nah, jadi di situ bisa kita pilih zat pelarut. Jadi kalau misalnya zat pelarut itu sebagai hidrogen berinteraksi seperti itu, Pak. Halo. Halo, ya Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Iya, Pak. Sudah. Ya, terima kasih Bu Saidah. Ya. Atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Saida untuk pertanyaan pertama dari Pak Sugi ya. Kemudian ini ada lagi tadi menyambung terkait konstanta distribusi ya. Ini dari Ibu Alvina Sabrin. Apakah konstanta distribusi ini hanya bergantung pada pelarut saja? Nah, apakah tidak ada faktor lain yang bisa mempengaruhi nilai dari konstanta distribusi tersebut? Itu Bu. Ya, jadi yang tadi koefisien distribusi itu tadi sebenarnya koefisien distribusi ini koefisien distribusinya zat terlarut dengan koefisien distribusinya airnya. Jadi itu bukan koefisien distribusi pelarutnya ya, tapi rasio antara koefisien distribusi zat terlarut dibagi dengan koefisien distribusinya si airnya ini tadi, itu kan kita sebut yang namanya separation factor. Nah, separation factor itu dia merepresentasikan kemampuan pelarut. Jadi kemampuan pelarut dalam mengekstrak gitu. Jadi kalau secara garis besar separation factor itu merepresentasikan kemampuan pelarut dalam mengekstrak suatu zat larut. Kalau misalnya koefisien separation faktornya tinggi, artinya solvent ini pelarutnya ini bagus gitu. Nah, di situ perhitungannya dari distribusi koefisien zat terlarut dibagi dengan distribusi koefisien air. Nah, distribusi koefisien zat terlarut ini itu kan berarti kan fraksi masanya zat terlarut dibagi fraksi masanya zat terlarut yang ada di ekstrak dibagi fraksi masanya zat terlarut yang ada di rafinat. Nah, sehingga kalau dia semakin tinggi artinya kan berarti kan pelarutnya semakin bagus, semakin banyak yang mengekstrak zat terlarutnya. Jadi secara tidak langsung itu hubungannya juga ke pelarut seperti itu. Jadi dengan semakin tingginya distribusi koefisien zat terlarut, itu artinya semakin banyak zat terlarutnya yang ada di fase ekstrak dibandingkan yang di rafinat, sehingga semakin banyak zat larut yang ekstrak dengan bantuan pelarut tersebut.
kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Saida atas pemaparannya tadi. Kemudian ini satu lagi Bu terkait nilai azeotrop ya. Ini mungkin bertanya terkait ekstraksi azeotrop. Nah, berapa nilai azeotrop untuk mengambil keputusan jenis pemisahan apa yang bisa dipilih? Jadi nanti kalau azeotropnya nilainya sekian, apa yang harus dipilih? Keputusannya tuh entah distilasi atau harus ekstraksi. Oh iya. Ya, jadi kayak misalnya proses-proses yang dia kayak memiliki azeotrop dengan air kayak gitu itu kan kalau misalnya kita mau memisahkan zat tersebut dari air dengan destilasi kan susah karena memiliki dengan destilasi biasa ya kan susah kita pakai destilasi biasa gitu. Jadi ekstraksi ini merupakan salah satu alternatif yang bisa kita pakai untuk campuran-campuran yang membentuk azeotrop. Nah, untuk campuran-campuran yang membentuk azeotrop itu macam-macam kayak yang tadi itu contohnya kayak satu propanol itu tadi kan titik azeotropnya kan sekitar 72%. Nah, kan berarti artinya kalau kita kita mau mendapatkan satu propanol yang lebih murni misalnya 80% atau 90% kan berarti nggak bisa berarti kan kalau berarti kita bisa pakai ekstraksi dengan cara proses ekstraksi kita bisa mendapatkan satu propanol itu lebih tinggi. Nah, bisa juga untuk nilai misalnya yang lainnya zat lainnya itu nggak ditentukan harus sampai berapa terus kita pakai ekstraksi enggak. Tapi kalau misalnya kita mau mendapatkan zat tersebut dengan konsentrasi yang tinggi, dengan kemurnian yang tinggi, nah kita bisa pakai ekstraksi. Kalau keinginan kita memang mau 80% ya berarti kita butuh proses ekstraksi, nggak bisa pakai destilasi. Begitu juga kalau misalnya ternyata nilai azeotropnya itu 80%, tapi kita kan misalnya mau produk kita yang mau kita jual itu kan 80% kalau misalnya kita mau yang sih. Jadi salah satu alternatifnya itu bisa pakai proses ekstraksi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Saida. Mungkin satu lagi ya pertanyaan terakhir ini karena waktunya kita juga terbatas ya Bapak Ibu. Ini dari Bu Sri Hendah Merih Lestari ya. Ini bertanya terkait kesetimbangan ekstraksi ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ekstraksi itu sudah mencapai kesetimbangan ya. Dan kemudian bagaimana cara mengukur lamanya ekstraksi itu setelah mengalami kesetimbangan. Ya. Jadi kalau untuk mengetahui bagaimana proses ekstraksi itu, proses kita itu sudah berada pada kesetimbangan, jadi kesetimbangan cair-cair itu tadi, kan kalau secara itunya kan berarti tidak terjadi transformasi antara fase, tidak terjadi transformasi tadi antar fase. Nah, selain itu kan berarti artinya itu komposisinya di masing-masing fase sudah konstan. Jadi komposisi di fase ekstrak dengan komposisi di fase rafinat itu komposisi masing-masing komponennya sudah konstan. Nah, biasanya kalau secara eksperimen, nah itu setelah kita mix, kita campur selama beberapa waktu. Nah, kemudian setelah itu kita diamkan kan kita settle gitu selama beberapa waktu. Nah, selama beberapa waktu itu memang kalau untuk eksperimen harus dicoba-coba. Nggak bisa kita kayak langsung menentukan oh ini 3 jam, oh ini 4 jam gitu. Jadi biasanya dengan coba-coba. Misalnya kalau misalnya setelah 3 jam terus kita analisa. Nah, nanti kita bandingkan setelah 3 jam terus misalnya 4 jamnya kita analisakan lagi. Terus setelah 5 jamnya kita analiskan lagi misalnya gitu. Jadi apakah dari 3, 4, 5 itu komposisinya itu sudah sama, konstan. 3 jam, 4 jam, dan 5 jam ini udah sama. Kalau memang udah sama, berarti dia sudah
setimbang. Tapi kalau masih kayak fluktuatif antara 3 dengan 4 ternyata komposisinya masih berubah gitu ya. Komposisi yang di ekstrak masih ada yang berubah. Begitu rafinat juga masih berubah. Nah, berarti masih perlu kita teruskan. Berarti kita masih tunggu lebih lama lagi. Tapi kalau memang kayak sudah setimbang antara 3, 4, 5, ya berarti kita bisa pakai misalnya rata-rata misalnya 4 jam kita diamkan kayak gitu. Nah, itu apa namanya kalau secara eksperimennya seperti itu. Jadi kita tahu setimbang atau enggaknya memang perlu kita analisakan. Anak dosenku ya. Baik, terima kasih Bu Saidah. Jadi memang ini ya untuk mengetahui dia sudah setimbang apa belum dari hasil analisa ya, dari hasil analisa kandungannya. Kalau memang kandungannya dia itu sudah konstan tidak berubah komposisinya, berarti itu bisa dikatakan sebagai kondisi kesetimbangannya ya. Iya. Baik, begitu Bapak Ibu pemaparan dari Bu Saidah pada materi pada kali ini. Dari Bu Saidah mungkin ada kata-kata penutup terlebih dahulu. Saya persilahkan. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya pada hari ini kita bisa membahas ya salah satu dari proses pemisahan yaitu proses ekstraksi. Nah, ini belum selesai karena memang materinya tidak bisa satu kali selesai. Jadi minggu depan kita mulai proses yang kita mulai yang lebih detail yang tadi perhitungan termasuk yang perhitungan Thailand itu nanti kita mulai minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saidah atas pemaparan materinya. Sama-sama Bu Laila. Oke, tapi Bapak Ibu tenang saja minggu depan kita masih bertemu lagi ya dengan Bu Saidah untuk melanjutkan kelanjutan dari materi ekstraksi ini. Karena memang materinya tadi sesuai yang disampaikan oleh Bu Saidah memang tidak bisa disampaikan dalam satu pertemuan saja. Kalau dalam satu pertemuan nanti bisa panjang. Oke, Bapak Ibu, seperti minggu lalu setelah pemaparan materi, setelah ini kita ada ini ya. Kahut ya dari kami ada kuis singkat. Mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan terlebih dahulu device-nya sambil saya setting dulu untuk kuisnya nggih Bapak Ibu bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, monggo ke websitenya Kahoot, kahoot.it. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa sign in ke sana dengan game pin-nya yang tertera di layar ini. Baik, monggo Bapak Ibu, ini sudah ada beberapa yang sudah gabung ya. Terus bertambah, monggo yang lain kami tunggu.
Monggo Bapak Ibu, kami tunggu 2 menit lagi ya mungkin ya untuk Bapak Ibu join. Ini sudah banyak bertambah. Bapak Ibu, nanti hadiahnya kami kirim bersama-sama ya Bu ya dengan yang minggu lalu. Tenang saja Bapak Ibu, yang kemarin sudah kami catat, nanti hadiahnya kami kirim bersamaan. Monggo, apa ada lagi yang ingin bergabung Bapak Ibu, kami tunggu. Ini masih 46 dari 100 orang ya. Monggo yang ingin mendapatkan hadiah menarik dari kami. Dan juga ini ya, mengecek tadi dari materi tadi itu sudah pemahaman kita tuh bagaimana dari kuis singkat ini. Baik, mungkin 1 menit lagi ya akan kami mulai. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu, ada yang bertambah lagi ini. Ya, baik, saya mulai tahunnya dari sekarang. Bisa siap-siap Bapak Ibu. Oke, ini dari soal nomor 1, nggih. Siap-siap pertanyaannya. Ini menarasan KB ini. Ini menarasan Ya. semua ini. Sudah ada beberapa yang menjawabnya itu rata-rata benar ya Bapak Ibu ya di ekstraksi solvent. Kita lihat jawabannya. Wah, ini di peringkat pertama ada Ibu Wiji ya, Wiji SMKIP. Kemudian ada Ibu Tevi, Salma. Untuk yang lain jangan sedih terlebih dahulu. Nanti siapa tahu ini nanti di tengah-tengah kita tidak tahu ya peringkatnya. Kemudian selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai sih. Ya, ada 39 yang menjawab licin. Kita cek jawabannya. Wah, ternyata untuk peringkatnya tetap Ibu Wiji ya, di nomor 1 ya. Kita next. Ya, dengar jelas banget.
Oke, kita lihat peringkatnya Bapak Ibu. Wah, Ibu Wiji ternyata sudah terlempar ya dan tergantikan oleh Ibu Tevi. Ini tadi yang posisi 2, sekarang naik. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, nomor 4. Ya, oke. Ini rata-rata menjawab ekstraksi ya. Kita lihat siapa yang ada di peringkat pertama. Wah, ini sudah berubah kembali. Ibu Ajeng naik ya ke peringkat 1 dari peringkat 2 tadi. Terus berubah. Ini klasemennya. Kita lanjutkan. Ini cukup mudah ya Bapak Ibu. Insya Allah ini pasti menjawab benar semua ini. Oh, rata-rata menjawab corong pemisah ya. Ada satu ini kayaknya salah pencet kayaknya ya. Kita lihat klasemennya. Wah, Ibu Kartika naik. Ibu Ajeng tadi turun ini. Ya, monggo Bapak Ibu, ini kita tidak tahu seperti apa nanti hasil akhirnya. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi Bapak Ibu. Ya, rata-rata menjawab di D ini ya, memisahkan komponen dalam satu campuran. Kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama. Wah, ternyata tetap ya, Ibu Kartika di peringkat 1, kemudian disusul oleh Ibu Tevi. Baik, kita lanjutkan. Soal ini true or false, nggih. Itu semua positif ya. Beragam. Oh, enggak, rata-rata menjawab true ya. Kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama. Wah, tidak berubah ini sudah cenderung tetap ini, sudah tidak bisa. Tapi ini masih pertanyaan ke berapa? Ke-6 ya. Ini kita juga tidak tahu ini akan berubah apa enggak. Monggo kita lanjutkan. Oh, gitu. Cepet-cepetan menjawab juga ini ya Bapak Ibu menjadi faktor agar bisa naik ininya, peringkatnya. Buka sini ya. Wah, jawabannya menarik sekali ini, seimbang. Ini pada bingung semua atau gimana? Coba kita lihat. Wah, berubah. Ibu Agustin naik ini. Ibu Tevi turun ke peringkat 4 ini. Oke, kita lanjutkan 2 pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Semangat. Oke sih. Kemarin sudah tuh bukan membran. Oh, apa ini? Bapak itu ahli adway. Semuanya harus paham ya. Adway. Wah, ini rata-rata ada semua ya yang menjawab dari pilihan yang pertama sampai pilihan keempat ini ya. Oke, kita lihat apakah berubah. Wah, Ibu Agustin tiba-tiba menjadi yang pertama ini. Ibu Kartika turun sedikit ya poinnya ya. Ini untuk pertanyaan terakhir.
Semangat Bapak Ibu yang ada di klasmen atas ini agar bisa mempertahankan posisinya. Oke, next question for the last question ya. Oke, ini rata-rata benar ya, menjawab di pilihan keempat. Oke, udah siap Bapak Ibu untuk melihat siapa yang ada di klasemen 1, 2, dan 3. Oke, ini dari panitia ingin mengambil video, mungkin kita tunggu sambil Bapak Ibu deg-degan ya mungkin. Oke, kita lihat siapa peringkat pertama, ketiga. Oke, ada Ibu Tevi di sini, peringkat ketiga. Untuk yang peringkat kedua ada Ibu Kartika. Yang peringkat pertama ada Ibu Agustin ya. Jadi ada 3. Nah, yang menjadi runner up-nya di sini ada Ibu Ayati dan siapa tadi yang nomor 5 itu. Baik, selamat kepada ini ibu-ibu semua ini ya. Ada Ibu Kartika, ada Ibu Agustin dan Ibu Tevi yang berhasil menduduki klasemen teratas pada kuis Kahoot pada materi proses ekstraksi kali ini. Selamat kepada Ibu Agustin. Boleh dibuka dulu, Ibu Agustin, ininya, videonya. Salam Bu. Ibu Agustin, yang mana Ibu Agustin? Mohon maaf, namanya belum saya ganti ini. Namanya anak saya. Oke, Bu. Matur nuwun sangat, terima kasih Bu. Terima kasih untuk ilmunya. Ibu Agustin. Nanti untuk yang pemenangnya, untuk yang 1, 2, 3 tadi ya, bisa menghubungi Pak Daril ya, nanti di grup untuk proses selanjutnya. Oke, Bapak Ibu. Siap. Kemudian tadi ada Ibu siapa tadi ya? Kartika ya? Bu Tevi ya? Ada Ibu Kartika dan Ibu Tevi. Boleh dibuka dulu Ibu Kartika dan Ibu Tevi ininya. Kemudian untuk Ibu siapa tadi lagi satu? Sudah kan? Bu Agustin, Bu Kartika, sama Bu Tevi. Masih dua. Bu Kartika itu yang kedua, Bu Tevi yang ketiga. Oh, Ibu Kartikanya mana? Belum. Oh ini ya, Kartika SMAN 1 Pasuruan ya? Ah iya, ini tadi juara pertamanya Ibu. Itu tadi ya, Agustin. Untuk juara keduanya tadi ada Ibu Kartika, yang ketiga ada Ibu Tevi. Selamat nggih, ibu-ibu. Ya, terima kasih Bu. Minggu kemarin itu ibu-ibu semua ya? Ya, minggu ini juga ibu-ibu semua ini. Semangat semua ibu-ibu ini. Bapak-bapak jangan mau kalah ya minggu depan. Tevi ini langganan. Tahun lalu dia sering. Oh iya. Oke, mungkin cukup segitu dari saya untuk materi pada hari ini. Mungkin saya bisa serahkan kembali pada MC. Saya persilakan Mas Irfan. Ya, terima kasih kepada Ibu Saida dan Ibu Laila. Mungkin agenda selanjutnya pengisian feedback. Mungkin ini feedbacknya saya kirim. Itu Bapak Ibu feedbacknya jangan lupa diisi. Mungkin acara pada hari ini dapat dicukupkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru SMK yang sudah menyempatkan hadir di hari kedua ini. Mungkin itu cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada tambahan dari saya sedikit, Bapak Ibu. Ada tambahan sedikit, deh, mohon maaf. Untuk apa namanya? Monggo Bapak Ibu mengisi feedback terlebih dahulu sebelum
saya tutup. Dan kemudian untuk minggu ini post testnya itu kami satukan dengan minggu depan, karena materinya itu kelanjutannya. Jadi post testnya itu nanti jadi satu di minggu ketiga, Bapak Ibu. Jadi minggu ini belum ada post test. Post testnya di minggu depan. Jadi satu, karena pematerinya masih sama dan materinya juga melanjutkan dari minggu ini. Oke. Begitu Bapak Ibu, monggo kami minta tolong untuk diisi terlebih dahulu feedback-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.